sehingga pada hari ini kita boleh berjumpa dalam satu kegiatan Gebiar Pendidikan. Dan saya sampaikan kepada Bapak Wali Kota dan hadirin semua bahwa Gebiar Pendidikan di Kota Tomon ini sudah dilaksanakan sejak tahun yang lalu. Sudah 2 tahun berturut-turut Gebiar Pendidikan dilaksanakan sebagai bentuk perwujudan Tomohon sebagai kota pendidikan. Bapak Wali Kota dan hadirin semua, Gebiar Pendidikan ini dilaksanakan masih dalam rangkaian Hari Pendidikan Nasional tahun 2014 yang dimaknai sebagai bentuk kepedulian dan kesadaran pemerintah Tomohon tentang arti pendidikan dan upaya membentuk generasi penerus yang tangguh, sehat, jujur, cerdas, berprestasi, serta berakhlak mulia. Bapak Wali Kota dan hadirin semua yang saya hormati, tema Hari Pendidikan Nasional tahun 2014 adalah Pendidikan untuk Peradaban Indonesia yang Unggul. Dan seiring dengan tema ini, maka Dinas Pendidikan Daerah Kota Tomon dalam segala keberadaannya yang dimiliki, baik sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana, akan terus menata pendidikan Kota Tomon menjadi pendidikan yang unggul dan beradab, seiring dengan moto Smart and Faithful, cerdas dan beriman. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya melaporkan pada Bapak Wali Kota dan hadirin semua tentang successful of education development in Tomohon City, kesuksesan perkembangan pendidikan di Kota Tomohon sebagai berikut. Pertama, tahun 2014 ini telah terjadi peningkatan jumlah sekolah, terutama dengan PAUD, seiring dengan kebijakan pemerintah satu desa satu PAUD. Tahun yang lalu 48 dan tahun ini meningkat menjadi 65 termasuk kelompok bermain. Kemudian SD 68, kemudian SMP MTS 22, kemudian SMA, SMK dan MA 17. Saya laporkan juga tentang ketersediaan tenaga pendidik dan kependidikan yang ada di Kota Tomohon sebanyak 1.767 dan tenaga kependidikan 133. Total keseluruhan tenaga pendidik dan kependidikan sebesar 1.900 tenaga. Saya laporkan pada kesempatan ini perkembangan sertifikasi guru tahun 2012 sebesar 1.030 guru, terdiri dari PNS, non-PNS, guru agama yang dari DEPA. Kemudian tahun 2013 meningkat menjadi 1.163 dengan ketambahan 133 melalui program PMPG dan PPG. Dan pada tahun 2014 ini kami menargetkan untuk meningkatkan jumlah guru sertifikasi menjadi 1.325. Pada kesempatan ini juga saya laporkan kebijakan pemerintah terhadap bantuan siswa miskin SMA SMK untuk tahun 2013. Untuk tahun 2014 masih sedang berproses. Ada yang sudah keluar, ada yang belum. Karena itu saya laporkan pada kesempatan ini rekapitulasi sebanyak 5.994 siswa di Kota Tomon yang dikategorikan sebagai siswa miskin mendapat bantuan siswa miskin dengan total anggaran 3 miliar lebih. Kemudian bantuan operasional sekolah yang merupakan kebijakan pemerintah pada tahun 2013, BOS SD, SMP, SMK, SMP sebanyak siswa 20.127 dengan total anggaran 11.957.000 sekian. Perkembangan peserta didik untuk 2 tahun terakhir ini. Untuk tahun ajaran 2012-2013 22.481 dan pada tahun ajaran 2013-2014 meningkat menjadi 23.054 peserta didik yang ada di Kota Tomohon. Selanjutnya saya laporkan pada kesempatan ini tentang kebijakan penting pemerintah tentang pelaksanaan kurikulum 2013 di Kota Tomohon sudah dimulai sejak tahun ajaran 2013-2014 sebagaimana kebijakan pemerintah pusat. Dan pada tahun itu 11 sekolah menjadi sasaran di tingkat SD, SMP, SMA, SMK. Dan pada tahun ajaran 2014 sampai dengan 2015 kami akan menargetkan dan melaksanakan untuk seluruh SD, SMP, SMA, SMK dengan kelas terbatas, dan pada tahun 2015 akan tuntas penerapannya sebagaimana menjadi harapan negara ini terhadap pemberlakuan kurikulum 2013. Akhir kata, atas nama jajaran Dinas Pendidikan
yang memberi perhatian besar bagi dunia pendidikan di Kota Tomohon. Juga terima kasih kepada Ibu Kapolres karena telah memberi perhatian sehingga dalam acara ini akan ada nota kesepahaman antara Dinas Pendidikan Daerah dan Polres Tomohon untuk semakin memberi warna bagi pendidikan di Kota Tomohon. Juga kepada semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, dan kepada ibu bapak guru dan anak-anakku yang saya cintai telah memberi kontribusi besar bagi pendidikan di Kota Tomohon. Inilah yang dapat saya sampaikan kepada pemerintah, Bapak Wali Kota dan hadirin semua dan masyarakat Kota Tomohon. Terima kasih, Tuhan memberkati. Pakai Tuhan Pupaka Lagiran. Pada kesempatan ini Dinas Pendidikan Daerah dalam kinerjanya tahun 2013 dan semester pertama tahun 2014 telah menerbitkan buku sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Pendidikan kepada pemerintah, kepada Bapak Wali Kota, dan kepada semua masyarakat yang ada di Kota Tomohon. Buku ini berisi tentang profil Dinas Pendidikan Daerah atau kependidikan yang ada di Kota Tomohon. Sekaligus buku ini berisi tentang prestasi-prestasi pendidikan yang dicapai oleh peserta didik tahun 2013 dan awal tahun 2014. Dan buku ini dengan hormat saya akan berikan kepada Bapak Wali Kota dan mohon perkenanan Bapak Wali Kota untuk dapat meluncurkan buku ini untuk dapat digunakan bagi seluruh masyarakat, terutama bagi pemangku kepentingan di bidang pendidikan sebagai bagian tempat berbicaranya pengembangan prestasi pendidikan di Kota Tomohon. Saya mengundang Bapak Wali Kota dari dengan pengumpulan tiket koran. Bapak Ibu Saudara, dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, pada hari ini hari Kamis tanggal 8 bulan Mei tahun 2014, saya sebagai Wali Kota Tomohon, saya meluncurkan buku profil dan prestasi pendidikan Kota Tomohon selama kurun waktu tahun 2013 hingga tahun 2014. Hadirin sekalian, mari kita beri aplaus yang meriah untuk peluncuran profil dan prestasi pendidikan tahun 2013.
Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati musyawarah pimpinan daerah Kota Tomon yang hadir dalam kesempatan yang berbahagia ini. Dalam kesempatan yang berbahagia ini juga dalam kegiatan pendidikan ini, saya juga mau menyampaikan banyak selamat kepada para duta-duta tadi. Kerjasama juga Memorandum of Understanding antara pemerintah Kota Tomon dengan Polres Tomon, lebih khusus dengan Lantas Tomon yang boleh bersama-sama untuk mendukung bahwa siswa-siswa ini akan bekerja sama dalam hal mengatur lalu lintas, PKS, polisi kecil dan sebagainya. Sama-sama tadi kita sudah saksikan. Kita berharap bahwa mereka-mereka yang telah dipercayakan untuk menjadi polisi-polisi kecil ini akan menjadi motivasi ya, bagi teman-teman di sekolah mereka masing-masing. Dan sekaligus juga memberikan banyak selamat juga kepada duta-duta pendidikan. Duta-duta pendidikan ini merupakan anak-anak kita yang telah berhasil mengukir prestasi di sekolah mereka masing-masing sehingga mereka boleh berprestasi dan mereka mendapat apresiasi dari pemerintah Kota Tomon menjadi duta-duta pendidikan. Nah, Bapak Ibu Saudara, tentunya bahwa dengan terlaksananya kegiatan pendidikan pada saat ini akan memberikan suatu pencerahan baru bagi kita semua ya, stakeholder pendidikan, para guru, para murid, tapi juga tentunya kepada orang tua, bagaimana mereka memberi nilai dan arti bagi pendidikan itu sendiri. Banyak orang mengatakan bahwa bangsa yang berhasil, Bapak Ibu Saudara, kalau mereka menguasai sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia yang berhasil ini lewat keberhasilan itu salah satunya lewat program pendidikan. Dan saya percaya Kota Tomon sejak dahulu disebut juga dengan kota pendidikan. Oleh karena itu potensi-potensi sebagai kota pendidikan ini tentunya harus sering kita aktualisasikan. Kita mengadakan evolusi bahkan juga revolusi di bidang pendidikan, sehingga tentunya kita akan menciptakan kader-kader, kita akan mampu menciptakan sekolah-sekolah yang memberikan inovatif bagi dunia pendidikan itu sendiri. Nah, dalam rangkaian tentunya pemerintah Kota Tomon mendukung keberhasilan dunia pendidikan. Banyak hal yang sudah kami boleh lakukan dalam rangkaian Kota Tomon ini disebut kota pendidikan, tapi juga banyak hal yang sudah bisa dilakukan dalam rangka bagaimana pendidikan ini tetap terupgrade dengan baik. Dalam catatan kami, Bapak Ibu Saudara, ya, tadi sudah disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan bahwa yang pertama yang harus juga diberi prioritas adalah bagaimana kemampuan dari staf pengajar itu sendiri. Dari guru non sertifikasi, bagaimana nantinya guru-guru non sertifikasi ini bisa dijadikan guru-guru sertifikasi.
Dalam catatan kami bahwa guru-guru di Kota Tomon itu jumlahnya kurang lebih 1.700. Tadi sudah disampaikan oleh para dinas pendidikan. Dan dalam catatan kami juga bahwa guru-guru sertifikasi di Kota Tomon ini sampai tahun 2013 ini berjumlah 1.200 plus minus ya. 1.200. Artinya bahwa tentunya dengan menjadi guru sertifikasi ya, mengoptimalisasi aturan dan belajar mengajar daripada dunia pendidikan itu sendiri, kita di Tomon ini sudah bisa menciptakan hampir kurang dari seluruh guru ini adalah kurang lebih 70% dari seluruh tenaga pendidik yang ada di Kota Tomon. Nah memang guru-guru yang ada di Kota Tomon sekitar 1.700, sehingga kurang lebih masih yang tersisa ini adalah kurang lebih 400 guru ya yang belum sertifikasi, artinya yang non sertifikasi. Saya sudah memberikan target kepada kepala dinas pendidikan, kita harus membantu guru-guru tersebut hingga bisa mencapai prestasi ke guru sertifikasi. Guru sertifikasi ini artinya bahwa dengan mencapai sertifikasi guru ini, mereka dari sisi kesejahteraan juga akan mendapat nilai yang lebih. Nah, dalam rangkaian juga kesempatan yang berbahagia ini, Bapak Ibu Saudara, lebih khusus pada guru ya, pemerintah Kota Tomon telah menempuh berbagai cara. Dalam beberapa kesempatan yang lalu juga saya menyampaikan kepada guru-guru bahwa ada dana sertifikasi di tahun 2011 dan 2012 yang belum sempat dicairkan. Kenapa belum sempat dicairkan? Karena memang dananya itu belum ada. Tapi di tahun ini ya, karena perjuangan dan kerja keras dari dunia pendidikan, sehingga dana itu akan segera dicairkan ya. Kalau boleh mungkin boleh secara ini, sebab ada kurang lebih 1,4 miliar dananya ini yang telah disampaikan oleh Kementerian Pendidikan untuk segera dicairkan kepada para guru yang belum terrealisasi di tahun 2011 hingga 2012. Mudah-mudahan akan diacarakan ini sehingga guru-guru yang haknya belum terbayarkan karena uangnya belum ada ini akan segera bisa memahami bahwa hak mereka akan dibayarkan segera. Nah, itu berita-berita yang baik, saya kira juga membuat dunia pendidikan dalam kegiatan pendidikan ini lebih khusus juga kepada para pengajar. Ini dalam rangka juga bagaimana dunia pendidikan dimotivasi. Sebab juga di tahun ini nantinya dalam APBD ini semua guru-guru akan mendapat seragam batik ya. Semua guru-guru. Bapak Ibu Saudara, dalam rangka bagaimana kita juga menciptakan inovasi baru dan inovasi yang baik bagi dunia pendidikan, kami juga bisa melaporkan seperti sudah dilaporkan oleh kepala dinas pendidikan bahwa bantuan-bantuan siswa miskin yang berjumlah kurang lebih 3,18 miliar atau 2013 ini telah dicairkan kepada kurang lebih hampir 6.000 siswa di seluruh Kota Tomon, baik di SD, SMP, dan SMA. Tapi juga dana BOS kita akan ciptakan secara transparansi ya. Dana BOS di tahun 2013 yang baru lalu ini telah dicairkan ke seluruh sekolah baik di tingkat siswa SD, SMP, SMA yang sebesar 20.000 siswa ini sebesar hampir kurang 12 miliar. Saya berharap tentunya bahwa dengan adanya BOS sebagai dana segar bagi dunia pendidikan ini akan bisa menciptakan inovasi baru bagi dunia pendidikan yang ada di Kota Tomon. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu adalah rangkaian bagaimana kita semua sebagai stakeholder pendidikan bisa lebih memajukan dunia pendidikan itu sendiri. Seluruh infrastruktur di Kota Tomon kalau bisa tentunya harus tersentuh. Dari tahun-tahun sebelumnya kami berharap bahwa akan ada renovasi, akan ada pembuatan gedung-gedung sekolah yang baru, belajar mengajar yang baru, sehingga tentunya proses belajar output daripada pendidikan ini akan lebih sukses di Kota Tomon yang sama-sama kita cintai. Nah, Bapak Ibu Saudara, kegiatan pendidikan ini sebenarnya saya mau mengajak, tadi sudah disampaikan oleh anak-anak sekolah ini, tema yang sudah disampaikan tadi ini, tapi juga ajakan Memo Sumikola. Ini merupakan juga satu pameo yang harus kita dengung-dengungkan di seluruh jajaran sekolah yang ada di Kota Tomon, termasuk staf mengajar, tapi juga para anak-anak siswa yang ada di seluruh Kota Tomon. Memo kita Sumikola Leos. Ini akan menjadi pameo kita di dunia pendidikan di Kota Tomon.
kita mengajak ya, para orang tua, para pendidik, stakeholder pendidikan, kita mengajak anak-anak kita untuk tetap belajar. Memo sumikola, sumikola leos. Ini sekali lagi akan menjadi pameo yang akan didengungkan oleh seluruh stakeholder pendidikan, sehingga anak-anak kita nantinya akan menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang berakhlak, tapi juga anak-anak yang bisa menciptakan inovasi dan menjadi pemimpin masa depan bangsa Indonesia. Dalam kelebihan pendidikan ini yang sudah disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan, yang sudah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan selama 2 tahun ini, sebenarnya kita mau mengartikulasikan ya, kita mau memaknai bahwa kebiar pendidikan ini merupakan juga rekam jejak. Kebiar pendidikan ini memperlihatkan potensi-potensi dunia pendidikan yang ada di Kota Tomohon. Kita bisa melihat anak-anak kita dari PAUD, SD, SMP dan SMA, potensi-potensi Kota Tomohon sebagai kota pendidikan. Dan diharapkan bahwa dengan adanya kebiar pendidikan ini akan juga menggugah ya, seluruh stakeholder pendidikan untuk lebih giat berbagi dan berpartisipasi dalam rangkaian bagaimana anak-anak kita ini akan lebih bermutu dalam pendidikan. Itulah kebiar pendidikan yang mau dimaknai oleh pemerintah Kota Tomohon lewat jajaran pendidikan daerah Kota Tomohon. Nah, Bapak Ibu Saudara, lewat kesempatan ini sekali lagi kami menyampaikan selamat. Kita semua memperingati Hari Pendidikan Nasional 2 Mei yang sudah kita sebentar laksanakan ini, dan selamat juga kepada para siswa yang sudah berhasil ya, berprestasi, tapi juga selamat kepada para sekolah dan guru-guru yang telah berhasil memperoleh juara dalam rangkaian pemberian pendidikan, dalam rangkaian kita mengikuti acara-acara pendidikan 2 Mei yang sudah berlalu tapi juga sementara berlangsung pada saat ini. Terima kasih. Jayalah Kota Tomohon, jayalah pendidikan Kota Tomohon yang sama-sama. Terima kasih Tuhan memberkati semua, Pak Ketua, Pak Kelai, dan Shalom. Assalamualaikum